Selamat malam para pendengar malam. Kembali lagi bersama saya, Rocky, di channel Cerita Horor Misteri. Malam ini, kami akan membawakan sebuah cerita nyata, pengalaman 3 orang konten kreator pemula asal Bandung. Demi kenyamanan bersama, beberapa nama dan detail kejadian kami samarkan untuk menjaga privasi narasumber kami. Pada awalnya, mereka menganggap tempat yang akan mereka kunjungi ini sama halnya dengan tempat-tempat lain yang biasa mereka jadikan konten horor. Namun kenyataan tak sejalan dengan ekspektasi mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton kisah ini sampai habis. Jika kalian menyukai video seperti ini, silakan dukung kami dengan klik subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Hari itu, Jumat, awal November 2017. Cuaca di Bandung terasa begitu sejuk. Dan entah kenapa, kami bertiga sepakat untuk mengambil perjalanan ke arah selatan. Tujuannya sederhana, mencari suasana baru untuk membuat konten, sekaligus melepas penat. Saya duduk di bangku depan, sisi kiri. Jalan menuju Garut mulai menyempit setelah melewati kota. Mobil tua kami melewati jalanan dengan banyak tikungan. Di beberapa titik, aspal rusak. Bahkan, lubang-lubang besar mulai muncul saat kami memasuki wilayah Bungbulang dan terus menuju ke arah Ciklet, sebelum akhirnya sampai di Kecamatan Cibalong. Semakin jauh kami melaju, semakin sepi suasananya. Hutan dan pemandangan pantai mulai mengapit sisi kiri dan kanan jalan. Udara berubah, lebih lembab, cenderung gerah. Di belakang saya, Ramdan sedang sibuk mengatur kabel mikrofon. Mulutnya bergerak pelan seperti membaca doa dalam hati. "Baca doa dan?" tanya saya, sambil menoleh ke belakang. "Iya, biar hati tenang," jawabnya. Suaranya pelan, namun mantap. Tempat kayak gini, kita nggak pernah tahu apa yang bakal kita hadapi. Bagus duduk di balik kemudi, dia yang menyetir. Mahasiswa semester akhir yang hobi naik gunung, seorang pendaki sejati. Di dashboard mobil tergantung kompas kecil, sementara di jok belakang ada tumpukan tas carrier. Kamera, drone, dan beberapa alat perekam. Semua alat sudah lengkap. Tapi saya tahu, meski persiapan kami sudah sangat matang, ada beberapa hal yang bisa saja terjadi di luar perencanaan. "Tenang aja, Ram," kata Bagus sambil tersenyum tipis. "Kan kita cuma lewat, nggak bakal ada apa-apa." Suara mobil tua kami meraung di jalanan rusak. Tak banyak percakapan, mungkin karena suara mesin yang bising, atau mungkin juga karena kami semua mulai merasa ada yang berbeda. Begitu kami masuk ke wilayah Leweung Sancang, jalan mulai berubah, semakin sempit, semakin rusak. Kiri kanan penuh dengan kebun karet. Lalu berganti menjadi hutan tropis yang lebat. Arah jalan mulai menurun, berbelok tajam, berbatu, basah. Saya memandangi keluar jendela, mencoba menikmati pemandangan, meski jalanan kian menantang. "Ada apa sih, Gus?" tanya saya. "Makin sepi aja ya, Dit?" "Lihat kanan kiri, Dit. Hutan semua," jawab Bagus sambil melirik kaca spion. "Makin jauh kita masuk, ya, makin jauh dari peradaban," ujarku. Semakin dalam kami masuk ke kawasan Sancang, suasana di dalam mobil berangsur berubah. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, menutupi cahaya matahari. Langit nyaris tak terlihat. Udara yang semula sejuk, kini menjadi berat. Tak ada suara kendaraan lain, hening. Hanya mesin mobil kami yang menggeram pelan. Beberapa kilometer kemudian, kami tiba di sebuah titik terbuka. Di tepi jalan ada gerbang kayu tua. Tulisan di atasnya mulai pudar. Tertulis, "Cagar Alam Sancang." Di bawahnya, papan peringatan kecil. Dilarang masuk tanpa izin. Bagus memarkir mobil, sedangkan aku dan Ramdan mengurus dokumen agar kami bisa memasuki hutan Sancang. Selesai mengurus dokumen, kami menuju mobil membawa semua perlengkapan. Singkat cerita, kami mulai memasuki kawasan hutan Sancang, namun warga lokal lebih mengenalnya dengan sebutan Leweng Sancang. Jalan setapak di depan kami sempit. Tanah merah, basah, sisa hujan semalam masih terasa. Di sisi kanan, pepohonan besar berdiri rapat, menyekat cahaya. Beberapa orang di pos masuk, semacam mengingatkan kami untuk tidak terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Namun kami pikir kami bisa mengatasi hal itu.
Kami sudah terbiasa membuat konten di tempat yang kata orang angker. Setelah berjalan beberapa ratus meter ke depan, kami sampai di sebuah batu besar. Tingginya hampir sepinggan, permukaannya kasar dan banyak ditumbuhi lumut. Di titik itu kami sepakat untuk memulai syuting pertama. Kain putih, kamera, drone, perlengkapan sudah siap. Angin berembus pelan, dan udara semakin dingin walau sebenarnya tempat itu dekat dengan bibir pantai. "Udah siap semua?" tanya saya. Bagus mengangguk. "Udah, tinggal mulai." Kami pun memulai syuting. Sementara itu, Ramdan berdiri sedikit menjauh. "Jangan berlebihan, Dit," ucapnya. "Mending jaga energi. Kita di sini bukan cuma buat konten, tapi juga harus hati-hati." Kami mulai syuting. Saya berakting sedang menemukan hal-hal aneh di hutan itu. Bagus mengarahkan kamera. Sementara Ramdan tetap diam, sesekali menegur kalau kami mulai kelewatan. Adegan kedua, kain putih digantung di batu besar. Drone mulai mengudara, mengambil sudut dari atas. Semua berjalan lancar. Tapi, suasana di sekeliling kami mulai aneh. Setelah beberapa pengambilan gambar, kami memutuskan untuk duduk sejenak, beristirahat sebentar. Bagus membuka tas, mengambil camilan. Ramdan duduk di akar pohon besar. Dia hanya terdiam dan berdoa. Sementara itu, bisikan yang tadi terdengar bersamaan dengan angin, kini datang kembali, dan semakin sering terdengar di telinga saya. Saya menarik napas dalam, kemudian berkata, "Gue rasa ada sesuatu yang aneh di sini." Bisik saya pelan. Bagus menatap saya. "Maksud lo?" Saya melirik ke sekitar. "Gue cuma ngerasa kayak ada orang yang lagi ngobrol di telinga gue." Bagus tertawa kecil. "Terlalu fokus aja lo." Tapi senyumnya tidak selepas tadi. Ramdan mendekat. Wajahnya sedikit tegang. "Jangan mikir yang enggak-enggak, mungkin cuma perasaan lo." Saya mengangguk, mencoba meyakini apa yang Ramdan katakan. Tapi saat saya menoleh ke arah batu tempat kami menggantung kain putih itu, saya merasa kain itu tampak berbeda. Seakan lebih besar, lebih mencolok, seolah bukan kami yang menaruhnya. Bagus melanjutkan pengambilan gambar. Saya berpindah ke perlengkapan lain dan berusaha terlihat tetap tenang. Tapi perasaan saya tak bisa saya bohongi. Saya berdiri agak menjauh dari kamera, kemudian menghela napas panjang. Di antara desir angin dan suara decit pepohonan, sebuah perasaan asing mulai menyusup perlahan. Ramdan mendekat, ia menatap saya dengan dahi mengernyit. "Mau istirahat dulu, Dit?" tanyanya pelan. Saya mengangguk. Entah kenapa, seluruh tubuh saya terasa lebih berat dari biasanya. Kami duduk bertiga di atas akar besar pohon yang mencuat dari tanah. Bagus membuka botol minum, kemudian meneguk perlahan. Sementara itu, Ramdan hanya diam. Matanya terus menatap ke arah jalur yang tadi kami lalui. Saya menoleh, mengikuti arah pandangannya. Di kejauhan, terlihat sosok hitam berdiri di antara pepohonan. Saya tidak sempat berkata apa-apa, karena ketika saya mengedipkan mata, sosok itu sudah tidak ada. Saya mencoba mengabaikannya. Mungkin itu hanya bayangan pohon yang terbentuk menyerupai sosok manusia. Kemudian, kami melanjutkan syuting. Adegan berikutnya mengambil tempat di sebuah jalur setapak yang lebih dalam. Tanahnya becek, bekas hujan semalam. Langkah kami meninggalkan jejak di lumpur. "Kita tak cari spot dengan latar pohon tinggi," ujar Bagus. Ia menunjuk ke arah kiri, di mana pohon-pohon tua berjejer rapat membentuk seperti lorong gelap alami. Saat kami bergerak semakin menjauh dari mobil, suara keramaian dari arah luar hutan mulai hilang. Tak ada suara burung, tak ada serangga. Hening, benar-benar hening. Tiba-tiba Ramdan berhenti mendadak. "Lihat ini," katanya lirih. Ia menunjuk ke sebuah batu besar hampir tertutup semak. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di atas batu itu ada sehelai kain putih. Basah dan sudah penuh tanah. Berulang kali kami menemui batu, bagian atasnya ditutupi kain berwarna putih. Sebenarnya, apa maksudnya? Apa maksud dari batu yang bagian atasnya ditutupi kain putih? Saya bertanya-tanya dalam hati. Kami saling menatap.
Tidak ada dari kami yang meletakkan kain itu di sana. Kita nggak bawa lebih dari 2 lembar kan? Tanya saya. Bagus mengangguk pelan. Iya, kita cuma bawa 2 kain. Satu buat adegan tadi, satu masih ada di tas. Balas Bagus terlihat heran. Ramdan mendekati batu itu. Tangannya terlihat gemetar saat mencoba mengangkat kain tersebut. Namun kain itu seakan seperti menempel pada batu itu, tidak bisa dilepas. Dan saat ia menyentuhnya, suasana tiba-tiba terasa begitu sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Lalu datang angin bertiup kencang. Arahnya berasal dari arah dalam hutan. Menggetarkan ranting menjatuhkan beberapa daun kering ke arah kami. Kami terpaku, tak satu pun dari kami yang berbicara. Saya mengangkat kamera, merekam apapun yang bisa saya rekam. Dan di antara beberapa gambar yang telah saya ambil, saya mencoba melihat hasilnya. Sosok seperti siluet orang bertubuh hitam legam, tinggi, berdiri di kejauhan, tepat di tengah jalan setapak yang akan kami lalui. Wajahnya tidak terlihat, seperti seluruh tubuhnya, semua berwarna hitam. Bagus, lo lihat itu? Suara saya serak. Bagus mengarahkan pandangannya. Ia langsung menurunkan kamera, wajahnya menegang. Ayo, kita balik. Tak ada yang bicara di antara saya dan Ramdan, kami hanya mengangguk, mengiyakan perkataan Bagus. Kami mulai berjalan cepat kembali ke arah mobil. Ramdan di depan, saya di tengah, Bagus paling belakang. Langkah kami terasa berat. Ranting kayu kering yang kami injak sepanjang perjalanan, seperti menandai jejak kami di tengah kesunyian hutan. Tanah yang berlumpur membuat sepatu kami terasa berat, begitu sulit digerakkan. Kami tidak lagi berbicara satu sama lain. Tidak ada dari kami yang ingin tahu sosok apa itu tadi, atau siapa. Kami hanya ingin segera keluar. Namun hutan ini seakan tidak ingin kami pergi terlalu cepat. Langkah terasa seperti memutar. Jalur yang kami lewati tadi tidak lagi terlihat sama. Semak berubah, pohon-pohon menjulang lebih rapat dan suara itu kembali terdengar, bisikan dari arah belakang. Langkah kami mulai melambat. Entah kenapa, jalan pulang terasa lebih panjang dari sebelumnya. Ramdan berhenti mendadak. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri, kemudian berbalik ke arah saya. Ini bukan jalur yang tadi, Dit. Suaranya lirih tapi jelas. Saya menatap sekeliling. Dan benar saja, saya baru menyadarinya. Pohon-pohon di sekitar sini terlalu rapat. Tidak ada batu besar seperti tadi. Tidak ada akar yang melintang. Saya menoleh ke belakang. Bagus terlihat, berdiri diam, matanya menatap tanah sambil memegangi kamera yang kini mati total. Gue yakin tadi kita lewat jalur yang lebih terbuka, ujar Ramdan. Nada bicaranya berubah. Ia mulai terlihat panik dan cemas. Seperti sedang menyadari sesuatu yang tidak ingin dia percayai. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak, menata napas yang sudah tidak karuan, mencoba menenangkan diri dari berbagai fenomena aneh yang telah kami lewati. Pelan namun pasti, di kejauhan mulai terdengar seperti suara gamelan, yang terasa seperti berada di sekitar kami. Tapi kami tak bisa memastikan, sumber suaranya berasal dari arah sebelah mana. Kadang suara itu seperti berasal dari dasar tanah. Nada-nada yang terdengar begitu kuno, lambat, dan samar-samar suara itu seperti diiringi isak tangis seorang perempuan, atau lebih tepatnya bukan seorang perempuan, tapi beberapa perempuan. Kami semua kebingungan, tidak semestinya di tengah cagar alam yang sepi seperti ini, terdengar suara seperti ada orang yang sedang mengadakan hajatan. Sementara itu, saya melihat Ramdan memejamkan mata. Tangannya menggenggam tasbih kecil yang selalu ia bawa. Bibirnya komat kamit, membaca doa yang hanya ia dan Tuhannya tahu. Saya duduk di tanah, bersandar pada batang pohon. Tubuh saya lelah, namun bukan karena fisik. Ada semacam tekanan yang menempel di dada, berat dan sulit dijelaskan. Bagus berdiri, mengaktifkan GPS di ponselnya. Tapi layar ponsel miliknya hanya menampilkan peta kosong, tanpa sinyal, tanpa arah. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah. Perlahan, seperti seseorang berjalan di atas dedaunan kering. Kami saling berpandangan. Tanpa berkata, tanpa isyarat. Hanya kepanikan yang tergambar jelas dari wajah kami bertiga. Langkah itu seperti mendekat, namun ketika kami menoleh, tak ada siapa-siapa. Langkah itu kembali terdengar. Tepat berhenti di belakang kami.
Namun saat kami menoleh bersama-sama, kembali hanya ada pemandangan hutan, sunyi. Tak ada siapapun, hanya terlihat jejak kecil seperti bekas kaki tanpa alas. Ramdan berdiri perlahan. Ia menunjuk ke arah jalur setapak yang baru. Arah itu belum kita coba, ujarnya sambil berdiri dan mulai melangkahkan kakinya. Kami mengikuti dengan langkah pelan menelusuri jalur baru yang lebih sempit, hampir tersembunyi di antara semak belukar. Dan di ujung jalur itu kami melihat sebuah perkampungan. Bukan perkampungan seperti yang kami tahu, tapi deretan rumah panggung terbuat dari kayu tua, berlumut dan ditinggalkan. Namun yang membuat kami terpaku ada asap tipis mengepul dari salah satu rumah. Kami saling berpandangan, masing-masing dari kami menunjukkan wajah kebingungan. Tidak masuk akal, bagaimana mungkin? Di sebuah hutan lindung ada sebuah perkampungan. Dan bagaimana pula perkampungan yang seakan sudah terlihat ditinggalkan, ada aktivitas di dalamnya. Tempat apa ini? Bisik saya. Bagus menyalakan kamera, tapi seperti sebelumnya layarnya gelap, karena memang sudah kehabisan baterai sejak tadi. Ramdan menatap rumah itu lama, kemudian berbisik, seperti pada dirinya sendiri. Kayaknya kita bukan lagi berada di jalan yang seharusnya. Saya menelan ludah. Lidah saya terasa begitu kaku, dan di dalam hati saya mulai percaya satu hal. Kami bukan sekadar tersesat, tapi kami mungkin saja sudah masuk ke wilayah yang seharusnya tidak kami datangi. Kami berdiri diam, masih belum percaya sepenuhnya. Kami menatap sebuah kampung yang seharusnya tidak ada di sebuah hutan. Rumah-rumah itu tidak terurus, terbengkalai, tampak seperti rumah zaman dulu. Seolah waktu berhenti di sana. Bagus melangkah pelan beberapa meter ke depan, lalu berhenti. Ia menoleh ke arah kami berdua. "Gue cuma mau lihat sebentar aja," ucapnya. Saya tidak setuju dengan tindakannya. Tapi Ramdan menyentuh bahu saya. "Biarin. Tapi jangan sampai kita terpisah. Kita ikut. Siapa tahu di sana ada orang yang bisa kita mintain pertolongan." Nada bicaranya pelan, tapi seperti ajakan yang tidak memberi ruang untuk membantah. Setelah pembicaraan itu, kami berjalan perlahan, melewati pagar bambu yang sudah patah dan berlumut. Suasana kampung begitu sunyi, seperti perkampungan yang sudah lama ditinggalkan. Rumah pertama yang kami datangi, pintu depannya terlihat terbuka setengah. Angin mengayunkannya pelan. Suara berdecit lembut seperti suara napas. Kemudian kami menoleh ke arah kanan. Di antara dua rumah yang saling berdempetan, terdapat sebuah sumur tua. Bibir sumurnya terbuat dari batu berwarna hijau tua karena lumut. Dan dari dalamnya terdengar sebuah suara, seperti ada yang memanggil kami pelan tapi cukup jelas untuk kami dengar. Saya mundur satu langkah. Tenggorokan saya tercekat. Ramdan menunduk, menutup wajahnya. Saya tahu ia akan mulai membaca doa lagi. Tiba-tiba, Bagus berhenti. Ia menatap salah satu rumah yang berada paling ujung. "Lihat itu," ujarnya setengah berteriak. Kami mengalihkan pandangan. Sebuah rumah panggung ukurannya lebih besar dari rumah yang lain. Jendelanya tertutup kain putih kusam, namun di balik kain itu nampak siluet, seperti bayangan seseorang yang sedang berdiri. Bayangan itu diam, tidak bergerak sama sekali. Melihat hal itu, saya kesulitan untuk bernapas selama beberapa detik. Bibir saya terbuka, tapi tidak ada kata yang bisa terucap. Bagus melangkah mundur, kakinya menginjak ranting kering. Suara itu terdengar keras di antara kesunyian yang menyelimuti desa itu. Dan bayangan di balik kain itu kini mulai bergerak, perlahan menepi dari jendela dan menghilang ke dalam rumah. "Balik, sekarang," kata Ramdan tegas, setengah berteriak. Tanpa aba-aba lagi, kami semua berbalik. Kembali menyusuri jalanan sempit yang kami lewati sebelumnya. Namun, jalurnya sudah lenyap. Semak belukar kini telah menutup seluruh celah. Seperti tidak pernah ada jalur yang melewati tempat itu. Bagus menoleh cepat ke belakang, wajahnya pucat. "Ini gimana jalan yang tadi udah hilang?" Melihat itu, kami kompak berjalan ke arah lain, mencoba memutar, mencari jalan keluar lain. Setelah berlari tak tentu arah, beberapa puluh meter kami tak menemukan jalan yang kami harapkan. Melainkan, kami menemukan sebuah altar kecil. Di bawah pohon besar penuh kain putih yang mengikat cabang dan akar. Dan di atas sebuah batu yang berbentuk datar, terdapat sesajen yang masih baru,
lilin, daun sirih, dan darah ayam yang belum kering. Ramdan menarik napas dalam-dalam. Ini tempat udah nggak bener. Cepet cari jalan lain. Saya melangkah mundur, tapi sesuatu membuat langkah saya terhenti. Dari balik semak, nampak seperti bayangan seseorang muncul perlahan. Seorang pria tua, berkulit gelap, matanya tajam tapi kosong. Ia berdiri diam, menatap kami tanpa ekspresi. Bagus membuka mulut. "Halo, Pak." Tapi pria itu tak menjawab, ia hanya menunjuk ke arah belakang kami. Perlahan, tanpa berkata sepatah pun, hanya memberikan isyarat tangan. Kami menoleh ke belakang bersama-sama. Dan di belakang kami, seluruh rumah di kampung itu, pintunya sudah terbuka. Bunyi engsel kayu dari pintu-pintu rumah itu berderit, seolah seperti sebuah aba-aba. Saya tidak tahu siapa di antara kami yang mulai berlari duluan. Tapi seakan kami bertiga punya isi kepala yang sama, yaitu berlari. Kami tak peduli ada atau tidaknya jalan. Yang terpenting untuk saat itu kami harus menjauh dari desa itu. Kami terus berlari, menembus semak, menabrak ranting, melewati akar. Tak peduli dengan suara-suara yang kadang masih terdengar di belakang kami. Hanya satu tujuan dalam benak kami, yaitu keluar dari tempat yang mengerikan itu. Kami berlari tanpa arah. Dada saya terasa sesak, napas kami tersengal. Kami berulang kali terjatuh. Kadang kami terperosok oleh akar pohon. Namun kami tak berhenti, tak ada yang berani untuk berhenti. Hutan terasa makin rapat, pohon-pohon seperti merapatkan jaraknya. Seolah ingin menutup jalan keluar bagi kami. Angin berembus kencang, dedaunan bergesekan seperti bisikan, dan suara itu kembali terdengar. Langkah kaki lain, tapi bukan milik kami. Langkahnya pelan, terdengar berat dan tertata, seperti sedang mengikuti kami dari belakang. Kami tidak berani menoleh. Di sebuah pohon besar yang akarnya sudah banyak keluar dari tanah, Ramdan tersandung. Saya segera menarik lengannya. Tanpa memberi waktu beristirahat, saya langsung mengajaknya untuk terus berlari. Bagus berada paling depan, tapi tiba-tiba ia berhenti. Mendadak. Saya hampir menabraknya. Ramdan terdiam di belakang saya. Di depan kami, ternyata jalan buntu. Terdapat batu karang besar menghadang, setinggi hampir 2 orang dewasa. Tidak mungkin kami mampu memanjatnya dalam kondisi kami saat ini. Kami saling menatap, napas kami masih memburu. Lalu suara itu datang lagi. Namun kali ini lebih dekat. Langkah kaki dan gumaman. Seperti orang berdoa tapi dengan bahasa yang asing. Bagus menoleh perlahan. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka tapi tak ada kata keluar. Di belakang kami, di antara pepohonan, tampak sesosok tubuh terbungkus kain putih. Tingginya tak wajar, kepalanya menunduk, tangannya menggantung kaku, berayun pelan. Kami mundur mendekat ke batu karang. Tak ada tempat lain untuk lari. Saya ingin berteriak, tapi suara saya tertahan di tenggorokan. Dada terasa ditekan. Sosok itu melangkah pelan. Setiap langkahnya seperti menyeret bumi untuk menghimpit kami. Ramdan mulai membaca doa dengan suara gemetar. Tangannya memegang tasbih kecil di saku celananya. Sementara itu Bagus menutupi wajahnya, mencoba menahan tangis. Saya hanya bisa menatap kosong ke depan, pasrah dengan keadaan. Lalu tiba-tiba muncul sesosok berjubah putih di kejauhan. Di dekatnya berdiri seekor kucing besar berwarna putih. Atau mungkin harimau. Kami tidak bisa memastikannya, karena keberadaannya terlalu jauh. Sosok berjubah putih dengan mahkota di kepalanya itu mengangkat tangannya perlahan menunjuk ke arah langit. Lalu, dalam beberapa detik, langit mulai berubah. Gelap, awan hitam bergulung cepat, menutup cahaya matahari. Hujan turun tapi hanya di sekitar kami. Seolah diciptakan untuk kami. Petir menyambar di kejauhan. Dan sosok itu perlahan menghilang. Begitu saja. Tanpa suara, tanpa jejak. Ramdan mengucap, "Alhamdulillah."
Sementara aku dan Bagus hanya terdiam, tak tahu harus merasa lega atau semakin takut. Beberapa menit berlalu, angin dan hujan berangsur berhenti. Langit perlahan cerah kembali, dan seolah semua hanya mimpi buruk. Di depan kami, jalan setapak kembali terbuka. Langkah kaki kami otomatis bergerak. Tak ada yang bicara, tak ada yang menoleh. Kami hanya berjalan. Dan akhirnya di kejauhan terlihat gerbang kayu tua yang sama, bertuliskan Cagar Alam Sancang. Mobil kami masih terparkir di sana, utuh, tertutup daun kering. Saya membuka pintu dan duduk di dalam. Tangan saya masih gemetar, badan terasa ringan, tapi kepala penuh dengan banyak pertanyaan. Ramdan masuk terakhir. Ia hanya duduk dan menatap keluar. Bagus menyalakan mesin. Mobil kami bergerak perlahan, meninggalkan gerbang dan semua yang tertinggal di belakangnya. Tak satu pun dari kami bicara. Tak satu pun ingin membahas apapun. Perjalanan pulang terasa lebih cepat. Atau mungkin hanya karena kami tidak lagi memperhatikan waktu. Tidak ada tawa, tidak ada perdebatan soal hasil syuting, tidak ada pembicaraan tentang rencana edit video. Hanya keheningan yang menggantung seperti kabut di dalam mobil. Begitu memasuki kembali area Cibalong, sinyal ponsel mulai kembali. Notifikasi masuk beruntun. Pesan, email, komentar. Tapi tak satu pun dari kami yang peduli. Bagus menyetir tanpa ekspresi. Matanya menatap lurus ke depan. Ramdan bersandar, tangannya tetap megang tasbih. Jari-jarinya bergerak pelan tanpa suara. Saya membuka galeri di kamera, dan di sanalah hal yang paling sulit saya cerna terjadi. Beberapa video rusak, terekam, tapi gambarnya seperti patah-patah, distorsi. Ada suara-suara asing seperti gumaman, bahasa yang tak saya mengerti. Dan yang paling aneh, di satu adegan yang saya tahu hanya saya dan Bagus di dalam frame, ada bayangan ketiga. Diam, berdiri tak jauh dari batu, menghadap ke arah kamera. Wujudnya mirip seperti yang kami lihat di hutan. Tubuhnya hitam legam dengan kepala tertunduk. Saya tak menunjukkan pada mereka. Saya simpan semuanya. Sampai sekarang, video itu tidak pernah kami unggah, tidak pernah kami edit, tidak pernah kami sentuh lagi. Hari-hari berlalu, kami kembali ke rutinitas masing-masing. Tapi ada yang berubah. Bagus tak pernah mau lagi ikut ke alam terbuka. Ramdan jadi lebih pendiam, lebih religius dari sebelumnya. Dan saya sampai sekarang masih bertanya-tanya, apa yang sebenarnya kami temui di Leweung Sancang? Apakah itu hanya efek lelah, kehilangan orientasi, dan ketakutan yang menumpuk? Atau memang ada sesuatu yang merasa terusik atas tingkah laku kami di sana? Saya tidak tahu. Tapi jika suatu hari kalian berpikir untuk datang ke sana dan membuat konten berbau horor, ingat satu hal, tidak semua tempat diciptakan untuk dijadikan tontonan. Beberapa tempat lebih baik dibiarkan tetap sunyi, dengan segala rahasia di baliknya. Seminggu setelah perjalanan itu, saya masih belum menyentuh file di hard disk eksternal. Letaknya di laci meja kerja, terbungkus kain tipis. Entah kenapa, saya belum siap melihatnya lagi. Malam itu, hujan turun deras di Bandung. Petir sesekali menyambar, membelah langit. Saya sedang sendiri di rumah. Lampu ruang kerja menyala redup. Hanya ada suara hujan dan kipas angin yang berputar pelan. Lalu terdengar notifikasi, satu suara dari laptop saya yang bahkan tidak saya buka. Saya mendekat. Layar menyala sendiri. Aplikasi pemutar video terbuka dengan satu file yang saya tidak pernah beri nama. File itu berjudul Sudah Waktunya. Huruf kecil semua, hanya tulisan itu. Saya ragu, tapi jari saya bergerak sendiri memutar videonya. Layar berubah gelap, lalu terdengar suara. Pelan, bergetar. Rekaman dari kamera kami. Tapi kali ini bukan dari kamera saya. Bukan dari kamera Bagus, bukan dari Ramdan. Sudutnya terlalu rendah, terlalu sunyi. Terlalu stabil seperti diambil dari titik diam, dari semak-semak atau dari balik pohon. Dan kami, bertiga, ada di dalam frame, sedang tertawa, sedang merekam, sedang tidak menyadari ada yang mengawasi.
Lalu layar perlahan menjadi buram. Samar-samar muncul wajah, terlihat seperti manusia. Namun matanya kosong. Kepalanya miring dan bibirnya tersenyum. Video berhenti sendiri. Laptop saya mati. Disusul listrik yang tiba-tiba padam. Saya duduk terpaku, jantung berdebar. Udara di ruangan jadi dingin. Dan dari luar, di balik suara hujan, saya dengar sesuatu mengetuk-ngetuk kaca jendela. Pelan. Saya beranikan diri melangkah ke jendela. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di kaca ada bekas tangan. Bukan satu, tapi 3. Ukurannya kecil. Terlalu kecil untuk manusia dewasa. Dan jari-jari itu terbentuk rapi dari sesuatu yang menyerupai darah. Sejak malam itu, saya putuskan untuk tidak pernah lagi menyimpan video apapun dari tempat itu. Karena beberapa rekaman tidak ingin dilihat. Dan beberapa kisah tidak ingin diceritakan ulang. Semoga kalian semua bisa mengambil pelajaran dari cerita kami. Dan berpikir 1000 kali jika kalian menganggap hal yang tidak bisa kalian lihat. Lalu kalian berpikir hal itu tidak ada.